Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho dari kelas 10 IP1. Pada video kali ini saya akan membahas materi sosiologi, yaitu tentang kelompok sosial. Yang saya akan bahas pada kali ini ada 3 poin. Yang pertama dari pengertian kelompok sosial secara umum dan menurut para ahli. Yang kedua adalah dasar pembentukan kelompok sosial. Dan yang ketiga adalah bentuk-bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian kelompok sosial secara umum. Pada dasarnya, setiap individu merupakan bagian dari kelompok sosial. Peran kelompok sosial bagi kehidupan manusia sangatlah penting. Tanpa kita sadari, ada banyak bentuk-bentuk kelompok sosial di sekitar kita yang akan kita bahas nanti satu persatu. Jadi, pengertian kelompok sosial itu secara umum merupakan sekumpulan individu dengan karakteristik tertentu dan kesamaan identitas yang saling berinteraksi bersama serta memiliki kesadaran kolektif sebagai satu kesatuan. Selanjutnya, pengertian kelompok sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Surjono Sukanto. Menurut Surjono Sukanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling memengaruhi. Yang kedua, menurut Paul B. Orphan. Paul B. Orphan menjelaskan bahwa kelompok sosial adalah sekumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Yang ketiga, menurut Joseph S. Rouchek dan Roland L. Warren. Kedua ahli sosiologi ini mendefinisikan kelompok sosial sebagai kelompok yang terdiri atas dua atau lebih manusia, dan di antara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggota atau orang lain secara keseluruhan. Yang keempat, menurut Mayor Pollack. Menurut Mayor Pollack, beliau mengartikan kelompok sosial sebagai sejumlah orang yang satu sama lain memiliki hubungan sebagai sebuah struktur untuk memenuhi kepentingan bersama. Yang kelima, menurut Willa Haki. Kelompok sosial menurut Willa Haki adalah suatu unit yang terdiri atas dua atau lebih yang saling berinteraksi atau saling berkomunikasi. Yang keenam, menurut George Human. Menurut George Human, kelompok sosial adalah kumpulan individu yang melakukan kegiatan, interaksi, dan memiliki perasaan untuk membuat sesuatu keseluruhan yang terorganisir dan berhubungan secara timbal balik. Oke. Yang ketujuh, menurut Robert K. Merton. Diambil dari buku yang ditulis oleh Kamanto Sunarto, kelompok sosial menurut Merton adalah merupakan sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan. Yang ke-8, menurut Bierstadt, masih dari buku yang ditulis oleh Kamanto Sunarto, Bierstadt mendefinisikan kelompok sosial sebagai kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis, berhubungan satu dengan yang lain, tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi. 9. Menurut Hendro Puspito. Menurut Hendro Puspito, kelompok sosial merupakan suatu kumpulan nyata dan teratur dari individu yang melaksanakan perannya secara berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Yang ke-10, McIver dan Charles H. Page. Menurut mereka, kelompok sosial sebagai satu kesatuan atau himpunan manusia yang hidup bersama karena adanya interaksi antara mereka. Yang 11, menurut Giddens. Kelompok sosial menurut Giddens merupakan sejumlah orang yang berinteraksi satu sama lain secara teratur. Dan yang terakhir, menurut Johnson. Kelompok sosial menurut Johnson merupakan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dengan cara yang terpola sebagai sebuah kelompok dan mereka sendiri dan orang lain. Oke, kesimpulannya adalah kelompok sosial itu merupakan sebuah bentuk dari sekumpulan dari berbagai macam bentuk akan individu yang dimana akan saling melakukan kegiatan interaksi dengan sebuah bentuk pola yang dimana akan selalu terorganisir
Akan tetapi tidak akan terdapat sebuah ikatan yang dimana biasanya akan terjadi pada sebuah organisasi. Baik, kita masuk ya ke poin kedua, yaitu dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Oke, yang pertama kita akan membahas kembali hakikat kelompok sosial menurut para ahli. Saya ambil dari 3 saja, dari yang poin pertama tadi. Yang pertama, menurut Surjono Sukanto. Menurut Surjono Sukanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling memengaruhi. Yang kedua, Joseph S. Rouchek dan Roland L. Warren. Kedua ahli sosiologi ini mendefinisikan kelompok sosial sebagai kelompok yang terdiri atas 2 atau lebih manusia dan di antara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggota atau orang lain secara keseluruhan. Yang ketiga, menurut Bierstadt. Dari buku yang ditulis oleh Kamanto Sunarto, Bierstadt mendefinisikan kelompok sosial sebagai kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran jenis, berhubungan satu dengan yang lain, tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi. Yang kedua, syarat kelompok sosial. Yang pertama, setiap anggota kelompok memiliki kesadaran bahwa ia bagian dari kelompok tersebut. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota. Yang ketiga, adanya faktor pengikat seperti kesamaan ideologi, kesamaan kepentingan, atau kesamaan nasib. Yang keempat, memiliki struktur, kaidah, dan pola perilaku. Yang kelima, bersistem dan proses. Oke. Selanjutnya, ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, merupakan kesatuan nyata dan dapat dibedakan dari kelompok atau kesatuan manusia lain. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang setiap anggotanya memiliki status dan peran tertentu. Yang ketiga, memiliki norma yang mengatur hubungan di antara para anggotanya. Yang keempat, memiliki kepentingan bersama. Yang kelima, adanya interaksi dan komunikasi di antara para anggotanya. Selanjutnya adalah faktor pembentukan kelompok sosial. Yang pertama, faktor kepentingan atau common interest. Terdapatnya kesamaan kepentingan di antara para anggota masyarakat sangat memungkinkan untuk membentuk kelompok sosial, semisal kelompok intelektual, kelompok seniman, dan lain-lain. Yang kedua, faktor darah atau common ancestry. Kelompok sosial dapat dibentuk atas dasar kesamaan darah atau keturunan. Yang ketiga, faktor geografis. Letak tempat juga menentukan terbentuknya kelompok sosial. Anggota masyarakat yang berkumpul di suatu tempat kemudian terjalin komunikasi yang intens, maka secara perlahan akan membangun ikatan. Misal, individu yang tinggal di tepian pantai akan membentuk kelompok nelayan. Dan yang keempat, faktor daerah asal. Apabila seorang individu yang tinggal di suatu tempat kemudian bertemu dengan individu lain dalam jumlah cukup banyak, sementara diketahui juga berasal dari daerah kelahiran yang sama, maka sangat mungkin mendorong terbentuknya kelompok sosial di daerah tersebut. Oke, kita masuk ke poin ketiga, poin terakhir, yaitu bentuk-bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Yang pertama, klasifikasi menurut cara terbentuknya. Yang pertama ada kelompok semu. Nah, ciri-ciri kelompok semu adalah proses pembentukannya yang spontan, tidak terorganisir, dalam suatu wadah tertentu, tidak ada interaksi maupun komunikasi secara terus-menerus, tidak ada kesadaran berkelompok, dan kehadirannya tidak konstan. Contohnya, kerumunan massa dan publik adalah jenis-jenis dari kelompok semu. Nah, ini contoh kelompok semu nih. Yang pertama, kerumunan. Kerumunan ini ada beberapa tipe. Yang pertama, formal audience. Mempunyai pusat perhatian dan persamaan tujuan yang sifatnya pasif. Contohnya adalah penonton bioskop dan hadirin suatu ceramah. Yang kedua, planet expressive group. Kerumunan yang tidak begitu mementingkan pusat perhatian, tapi mempunyai persamaan tujuan dan kepuasan.
dan kepuasan yang dihasilkan. Contohnya adalah orang yang berdansa dan berpesta. Nah, ketiga adalah inconvenient casual crowds, yaitu kerumunan yang bersifat sangat sementara karena ingin menggunakan fasilitas yang sama. Contohnya adalah orang yang mengantri dan orang yang menunggu kendaraan umum. Nah, yang kedua ini contohnya adalah massa. Ciri-ciri massa adalah orang yang anonim dan heterogen, tidak terdapat interaksi, tidak mampu bertindak secara teratur, memiliki sikap yang kurang kritis, dan mudah dipengaruhi oleh aktor di balik massa tersebut. Nah, yang ketiga adalah publik. Ciri-ciri publik antara lain adalah interaksi tidak langsung melalui media massa, memiliki perhatian yang sama terhadap suatu isu, dan adanya kecenderungan untuk berpikir rasional. Nah, yang kedua ini adalah kelompok nyata. Kelompok nyata di sisi lain adalah kelompok sosial yang lebih terorganisir. Kelompok nyata terdiri dari kelompok statistik, kelompok sosietal, dan kelompok sosial, serta kelompok asosiasi. Nah, selanjutnya contoh kelompok nyata. Yang pertama, kelompok statistik. Kelompok statistik adalah kelompok yang anggota-anggotanya tidak memiliki kesadaran sosial. Contohnya antara lain kelompok penduduk usia tertentu di suatu kecamatan. Yang kedua adalah kelompok sosietal. Ciri kelompok sosietal antara lain terbentuk dengan sendirinya, kemungkinan terhimpun dalam suatu wadah tertentu, kemungkinan terjadi interaksi, kemungkinan terjadi kesadaran kelompok, dan kehadirannya konstan. Yang ketiga, kelompok sosial. Terbentuk karena adanya kesamaan seperti tempat tinggal atau pekerjaan yang sama dan memiliki anggota yang berinteraksi dan melakukan komunikasi secara terus-menerus. Nah, keempat ini adalah kelompok asosiasi. Kelompok asosiasi merupakan kelompok sosial yang paling terorganisir. Contohnya antara lain lembaga pendidikan atau kesatuan angkatan bersenjata. Selanjutnya, klasifikasi menurut erat longgarnya ikatan antar anggota. Yang pertama, paguyuban atau Gemeinschaft. Paguyuban atau Gemeinschaft adalah kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan batin yang murni, bersifat alamiah, dan kekal. Ciri-ciri kelompok paguyuban: terdapat ikatan batin yang kuat antar anggota, dan hubungan antar anggota bersifat informal. Nah, paguyuban memiliki beberapa tipe. Yang pertama, ada paguyuban karena ikatan darah Gemeinschaft atau Gemeinschaft by blood, yaitu kelompok genealogis adalah kelompok yang terbentuk berdasarkan hubungan sedarah. Kelompok genealogis memiliki tingkat solidaritas yang tinggi karena adanya keyakinan tentang kesamaan nenek moyang. Contoh, keluarga dan kelompok kekerabatan. Yang kedua, paguyuban karena tempat atau Gemeinschaft of Place. Komunitas adalah kelompok sosial yang terbentuk berdasarkan lokalitas. Contohnya, beberapa keluarga yang berdekatan membentuk RT rukun tetangga. Dan selanjutnya sejumlah rukun tetangga membentuk RW atau rukun warga. Oke. Nah, masih diklasifikasi menurut erat longgarnya. Yang kedua ada patembayan atau Gesellschaft. Patembayan atau Gesellschaft adalah kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan lahir yang pokok untuk jangka waktu yang pendek. Ciri-ciri kelompok patembayan yaitu hubungan antara anggota bersifat formal, memiliki orientasi ekonomi dan tidak kekal, memperhitungkan nilai guna atau utilitarian, dan yang terakhir lebih didasarkan pada kenyataan sosial. Contoh, ikatan antar pedagang, organisasi dalam suatu pabrik atau industri. Nah, sekarang kita sudah masuk ke klasifikasi menurut kualitas hubungan antar anggota. Yang pertama, kelompok primer. Kelompok sosial primer adalah kelompok sosial yang antara anggotanya bisa mengenal secara pribadi dan akrab. Kelompok sosial primer disebut juga sebagai face-to-face group karena mempunyai hubungan yang interaksi yang intensif. Ciri utama kelompok sosial primer adalah intensitas interaksi sosial yang intim, lebih mengarah pada kasih sayang, kedekatan, dan keakraban. Dari segi anggota, kelompok sosial primer mempunyai anggota yang relatif sedikit. Contoh kelompok sosial primer adalah keluarga inti dan keluarga besar. Yang kedua, kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah kelompok sosial yang memiliki jumlah anggota yang besar, tidak saling mengenal, dan interaksi sosial di dalamnya tidak selalu dilakukan secara langsung. Ciri-ciri kelompok sosial sekunder adalah kedekatan personal, anggota tidak terlalu diperhitungkan. Komunikasi yang dibangun bersifat sementara dan impersonal,
serta orientasi pembentukan kelompok adalah tujuan yang ingin dicapai. Contoh kelompok sosial sekunder adalah partai politik, perhimpunan serikat pekerja, koperasi, perseroan terbatas atau PT, Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, dan sebagainya. Selanjutnya, klasifikasi menurut pencapaian tujuan. Pertama, kelompok formal. Kelompok sosial formal adalah kelompok sosial yang terbentuk secara resmi demi mencapai tujuan tertentu. Kelompok sosial formal mempunyai sistem kerja yang jelas dan mempunyai program kerja yang dibangun dalam sistem hubungan kelompok formal. Hubungan antara anggota diikat oleh aturan yang tegas dan mengikat serta koordinasi terjalin intensif. Hal tersebut terjadi karena ada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Contoh, kelompok sosial formal adalah sekolah, lembaga pemerintah, perusahaan, dan lain-lain. Kedua, kelompok informal. Kelompok sosial informal adalah kelompok sosial yang tidak mempunyai struktur dan organisasi yang pasti. Kelompok sosial informal biasanya terbentuk karena pertemuan yang terjadi secara berulang-ulang. Pertemuan yang terjadi secara berulang-ulang itulah yang menjadi dasar bagi bertemunya kepentingan pengalaman yang sama. Kelompok sosial informal bersifat tidak resmi, artinya tidak terikat pada aturan hukum tertentu. Contohnya kelompok informal antara lain teman sebaya, kelompok arisan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya klasifikasi menurut Robert Camerton. Pertama, membership group. Kelompok keanggotaan membership group atau appertenance group adalah kelompok yang menunjukkan seseorang secara resmi dan secara fisik menjadi anggota. Orang lain dapat dengan mudah dan pasti menentukan dari kelompok mana orang tersebut berasal atau sebagai anggota kelompok mana melalui tanda pengenal yang dimilikinya. Contohnya, Andi berprofesi sebagai guru. Bukti menunjukkan dia sebagai anggota dari membership group adalah kartu anggota PGRI yang menjelaskan bahwa Andi telah diterima secara sah sebagai anggota PGRI. Dalam masyarakat yang belum mengenal administrasi secara baik, keanggotaan seseorang ditunjukkan dengan keberadaannya secara fisik yang selalu bersama-sama dengan anggota kelompok. Yang kedua, ada reference group. Kelompok acuan atau reference group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang, bukan anggota kelompok, untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Seseorang yang bukan anggota kelompok atau orang dari luar kelompok menerima pengaruh dari suatu kelompok. Dia menjalin ikatan batin dan berusaha menyesuaikan diri serta mengidentifikasikan diri dengan kelompok tadi karena dia berpandangan bahwa kelompok tersebut berguna untuk mengembangkan kehidupannya. Contohnya, Andi sebagai anggota PGRI menjalin hubungan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan dengan koperasi yang ada di daerahnya. Nah, selanjutnya klasifikasi menurut sudut pandang. Yang pertama, in-group. In-group adalah kelompok dalam muncul ketika para anggota suatu kelompok merasa bahwa mereka mempunyai suatu tujuan dan cita-cita yang sama, menaati norma-norma yang sama, nasib yang sama. In-group adalah kelompok sosial yang dimana individu mengidentifikasikan dirinya. Contoh in-group adalah kami warga sekolah SMA AIS, maka kami memakai jilbab. Selanjutnya ada out-group. Out-group adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan dari in-group. Atau dengan kata lain, out-group adalah kelompok luar ditandai dengan suatu kelainan yang berwujud antagonisme atau antipati. Hubungan dengan orang-orang yang bukan anggota kelompoknya berlangsung kurang akrab dan berhati-hati. Contohnya dalam pertandingan sepak bola. Antara Persebaya sama Persib, antar pendukung Persebaya adalah in-group, sedangkan para pendukung Persib bagi pendukung Persebaya, mereka adalah out-group. Selanjutnya adalah solidaritas mekanik dan organik. Solidaritas mekanik adalah hubungan masyarakat yang terjalin akrab berkat rasa kekeluargaan, kesadaran kolektif yang tinggi, masih cenderung menerapkan sistem kegotong royongan dan tidak ada pembagian kerja di antara para anggota kelompoknya. Pada umumnya hanya terdapat pada masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan saja. Dan yang kedua, solidaritas organik adalah jenis solidaritas atau hubungan masyarakat yang dilandaskan kepada asas untung dan rugi, serta lebih cenderung ke arah individualis, karena tingkat kesadaran bersama masih rendah. Pada umumnya banyak ditemui pada masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan dalam penulisan PPT-nya. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.